Dokter mitos. Tapi kembali lagi sih, mitos itu tergantung bagaimana orang pahami. Mitos dulu ada mitos. Sama dengan kalau masih remaja baku pegang tangan, katanya hamil. Ada mitos itu. Iya bagus. Dia bilang kan kalau baku cium kata hamil. Iya hamil. Itu menakut-nakuti. Supaya apa? Supaya nyana. Tapi itu kan mitos juga. Ada yang sampai percaya tuh. Ada yang percaya bahkan ada yang menikah karena apa? Ya dia susu bunting begini. Iya, padahal mungkin cuma sekedar udah colek tuh. Kan hamil tuh bukan dengan sperma tuh. Tapi dengan ludah. Itu putar. Lagi. Itu berarti ini cuma saya itu mitos, tidak fakta. Kira-kira kalau bikin podcast mau dapat telepon begitu mitos enggak ya? Fakta. Itu sebenarnya bukan masuk kategori fakta. Bukan tapi HP ya? Itu bukan kategori mitos atau fakta sebenarnya. Itu lebih ke arah rasa rindu yang harus disampaikan. Tapi SD pernah ada mitos. Kalau kata orang laki-laki kincing, kong tempe kita baku campur sama-sama. Musi ludah. Kalau nyandak mau tabuk sambung satu telur. Oh. Aduh kita bayangkan. Satu SD itu dua berarti kaki. Kita bayangkan. Kita bayangkan. Kita tabuk sambung begini. Iya, malu. Ya, masalah sih kalau kita sambung begini, kalau kita ikat simpul. Iya, betul. Tuh ada tuh mitos itu. Ada. Kita ikat simpul tinggal kalau masa aku masih tarbi. Kita masih tetap anggap itu mitos. Karena berapa kali kita pergi di salah satu mall di Urinoir, di Urinoir ada yang lain kali orang jorok yang dia nyana abis itu dia kincing dan nyana siram atau dia tekan karena dia anggap itu masih cuma sensor. Kalau mantos. Ada yang anggap itu sensor ojek perlu tindis padahal itu masih mentindis. Toh? Dan kita kincing bakas dia dari kincing. Ya, sampai sekarang masih aman-aman saja. Berarti itu mitos itu lebih tujuan supaya orang mitos no. Bukan supaya orang bertanggung jawab siram dari kincing. Gitu. Kami saja kan kalau misalnya nyana ada mitos itu mungkin ada orang iseng ya atau mungkin dia orang pemalas. Tapi kan ada mitos itu jangan sampai ada orang kincing kok. Jadi ada kesadaran pada diri. Iya, kesadaran. Tujuan mitos begitu biasanya. Iya tuh. Gitu. Yang bahaya itu adalah memang orang yang memang sengaja kincing sama-sama. Iya. Ini lagi sama dengan Kamu mau bangga. Ini bangga. Ini berdua kincing sama-sama. Sebelum lanjut, oke, tolong tanya dipanggil. Bagaimana dulu waktu karena kecil, yang dia ngambil tambangan kita begitu lalu, yang kincing sama-sama. Yang salah kan apa orang kan? Apa orang kau yang salah ini? Apa orang? jadi empat tabung sama. Apa orang? Apa mah? Ramadan. Kenapa orang saya salah? Punya salah di antara empat orang itu ada satu perempuan. Jangan kalau lihat kembali begini jangan mau masak. Bercerita sampai kapalnya sama-sama begini. Jauh sekali itu bukan. Dora bilang kata memang sengaja Dora membentuk apa? Air mancur. Kocak. Kan tabung sambung. Itu biasanya kan ajang bagi laki-laki untuk memamerkan sesuatunya lebih kuat. Kalau menurut kita bukan cuma manusia. Kita tiga deh. Kalau menurut orang, bukan menurut kita dong. Yang kita lihat bukan cuma manusia ada mitos. Hewan pun atau binatang ada mitos. Iya, no? Tusa, habis dia pup, kebanyakan dia kalau pup di pasir dia mesti tambung. Iya. Tuh jadi tusa, siapa yang boleh jadi tusa di sini? Iya, no? Maksudnya iyo. Kita dog lovers no. Hah? Dog lovers kita. Oke. Berarti kita anjing kincing mesti suka pakai anjing. Hah? Anjing mesti kincing. Nyampe kemper. Kalau jadi karena mesti kincing dah. itu menurut kita itu masih mitos tuh mungkin anjing. Kalau yang dengar bahasa dari dulu, kayak apa kata kucing kalau dia habis pup dia mesti tambung karena dia takut jangan sampai DP pup itu orang mau bongkar. Nah begitu dia malu dapat tahu dia baru makan apa di situ. Itu bau. Iya sedangkan dia boker tong lia-lia. Sedangkan binatang ini habis pup tambung ini orang-orang dia cuki habis pupnya siram itu dia maksudnya so. Mungkin itu ada pesan moral. Pesan moral. Karena namanya orang kan jabiran atas bohong. Gitu. Burung. Ada orang jabiran atas bohong. Ada bilang orang burung. Kalau kata burung itu. Jadi orang tuh bisa dikatakan burung juga, tapi yang laki-laki. Kalau perempuan kan jadi burung, kodok.
Tergantung dia mencari bagaimana. Kalau perempuan sarangnya, laki burungnya. Itu kan eksplisit otomatis cuma orang tahu, yang mungkin pemirsa tahu. Karena podcast menjadi penyebab salah kita. Hati-hati. Kok besok menyebab patung KB? Begini menyebab. Ikan boleh bagus. Patung Pemerintah apa program dua patung terbesar di dunia itu, Bro. Iya, Pemerintah bikin itu 2 anak saja cukup. Tunggu terang membahas petinggi pemerintah kok ini. Cek itu 2 anak cukup itu mitos le. Yang lebih besar sebenarnya dari KB itu patung apa? Gigabyte. Kalau KB masih kecil, kalau gigabyte itu besar. Kilobyte. KB kan. GB kan GB. Emang pelanggang kawan-kawan kalau dia materi begitu kan. Ya, so nangkap cuman Kalau di kawan mitos ada mitos apa di kawan? Iya, kalau kan biasa tambah syuting begitu lain kali ngani boleh jadi kaget tiba-tiba ada satu teman udah syuting DP mitos kan boleh berdiri muka kamera karena blocking. itu bukan mitos itu. Untuk blocking bengok. Makanya pas dia untuk blocking syuting sampai malam. Nah, berarti dia percaya mitos. Yo, sebenarnya biasa syuting cuma 1-2 jam. Karena enggak tahu blocking. Dia tahu itu mitos ditambah syuting, akhirnya dia keluar dia tahu apa ini green. Betul Ya, sekali. betul sekali. Betul. Ada yang begitu. Berarti dia masih percaya mitos. Betul. Itu antara mitos atau bego? Sebenarnya mitos sih. Oh, Mitos karena dia lihat kayak green kong di monitor muncul ada gambar kawan TV. Iya. Nanti mungkin dia pikir selama ini betul-betul kalau misalnya di belakang Fuji, dorong syuting di Gunung Fuji. Iya, begitu dah. Betul. Atau misalnya contoh di belakang kita sendiri kurang tahu. Dengan lagi mungkin abis setelah dari sini dia mau bahas status di Facebook. Iya. Siapa ya? Kita mau vakum dari dunia komedi. Ya, oke. Aduh. Sudah tenang juga itu nyala. Kamu vakum. Cleaner masih. Aman sih. Iyo, ngomong-ngomong soal Valentine. Wah, pasti ada mitos. Mitos Valentine. Iya. Dia kata ada mitos yang salah itu. 49 menit baru masuk pada daging. Iya, dia ada mitos yang dia cerita ke kita kan ya. Di mitos kata dia tanya. Kapan jadi cerita Jo, kapan mesti enggak? Hendra tahu. Jadi yang tahu ini Hendra di Aji. Oh iya. Jangan coba Aji. Ini apa ini? Mitos kalau mitos. Mau lari dulu ada pakai calon dalam tuh bola balik. Ini ada hubungannya dengan Valentine? Ada. Oh, itu apa dia bukan pencuri coklat. Oh, betul. Lari kuat, dorong cepat, begitu. Oh, pernah pakai celana dalam tuh balik? Pernah. Pencuri coklat. Waktu kecil tuh karena kita cosplay apa Superman, Batman. Mana Superman juga pencuri coklat? Kan mitos. Iya, mitos. Makanya bertanya, berarti ya pencuri coklat dah. Terserah dia pencuri, penting dia mitos. Mitos. Iya, itu yang terpenting kan mitos. Orang itu tuh. Nggak ada orang tanya mitos nggak jawab le. Dia udah lurus. Hendra P. Kalau kita dengan Hendra P mitos di Valentine itu adalah orang titip itu hadiah. Terus besok ke satu cewek. Tapi karena di cewek ini jarang buka perintah orang titip pada mang tuh hari Valentine. Nah, setelah beberapa bulan kemudian, orang tanya. Dua yang jadi. Tanya dong, nggak suka jadi kita? Dia bilang terkif. Sama ini nggak pernah PDKT kita. Kok dia bilang tuh Valentine yang kita kasih hadiah. Ternyata mitosnya adalah itu barangnya nggak sampai. Itu mitosnya. Sama dengan kita lagi. Kita pernah ada suka salah satu cewek. Karena kita habis dulu cerita ini gua. Oh, sudah. Tolong. Mitosnya. Itu bagaimana nih? Orang-orang yang pernah titip barang tapi nyasar mitos apa DP nama? Apakah dia punya mitos lain? Mungkin dia percaya bahwa kalau lewat orang ini bisa jadi jembatan untuk menyambungkan hubungan. Itu just tip kan? Iya, just tip. Kita pernah SMA Timur. Ya kita SMA pernah Valentine kita mau kasih hadiah. Tapi ini cewek di sekolah sebelah, jadi akhirnya kita titip. Kita titip. Terus sampai semua habis sekolah jangan sampai ini hadiah. Kita titip di Hypermart. Kesana tapi pikiran. Oh di mana? Hypermart. Tapi sekarang masih ada di Hypermart. Nomor 15B. Belum ambil. Berarti waktu itu Hypermart so ada. Iya, so ada. Iya, kebetulan waktu itu yang menjaga di Sana Guba ya. Ya. Mart dia bilang itu sudah pindah di Matahari. Karena so ganti jadi Siloam.
pindah-pindah terus ganti-ganti. Mitos berarti lo memang betul. Berarti kalau ngana mau suka seseorang itu harus ungkapkan. Nggak usah pakai perantar. Mantap tuh lurus bro. Yang mitos itu kan sebenarnya adalah ketika cewek bilang begini, kasih waktu ke kita. Nah itu kan mitos. Kasih waktu, seakan-akan yang menerima padahal Nanda, itu kan cuma mitos. Waktu kan bukan perempuan, itu makanya kita bilang kita mau fokus ulangan. Nah, itu kan mitos semuanya. Padahal di Cina itu mitos. Padahal setelah cuma dekat-dekat ulangan di Batona, kayak pesona Batona dan dia karena terima ke kita cuma gara-gara bilang terima ulangan. Nanda, kita butuh support system. Oke. Bilang juga anjingnya cari cowok lebih pandai. Betul, iya. Karena kalau kembali lagi. Kalau mitos itu dibalik, jadi kalau mitos tim kan dibalik. So tim. Oh, dibalik. Kalau ini dibalik, buang. Ini paling bungsu. Oh, iya. Tapi orang kan sama dengan itu gunting kuku malam. Ini boleh beli garam malam-malam. Warung tutup. Ini boleh beli minyak tanah. Nah itu di zaman orang itu di tahun 90-an. Karena sedangkan nggak lahir 2000 toh. Iya. Karena di mitos-mitos sekarang yang mungkin saja orang ingin tahu di lahir tahun 90. Ya ini serius, ini jangan melempar opini atau apa ya. Kalau mitos-mitos sekarang sih kalau umur-umur kita paling sama sih. Sama. Cuma kita masih relate. Sama Mir. Oh, maksudnya masih ada dengar ya. Iya, itu sudah bilang OTW. Itu mitos. Itu mitos. Kalau jadi itu mitos. Dulu itu mitos. Sekarang kalau kita berdiri kita bikin itu jadi fakta. Karena biar kita lebih disiplin waktu dan jadi kalau kita mau bilang OTW harus betul-betul OTW. Kalau memang ada lagi di rumah ya harus betul-betul di rumah. Yang mitos itu orang berpikiran. Iya. Lo pikirkan orang OTW padahal dia padahal mungkin OTW tanpa lain. Iya. Mungkin kita OTW kalau mandi dulu. Nah, iya. Seujon Kang itu yang maksudnya dulu bermitosis. Itu bermitosis sistem. Nah, itu. Mitosis. Itu pasti ilmiahnya. Ada mitos yang bilang kalau ngana kerasukan begitu kata atau apa namanya gitu kalau tiba-tiba ada tinis di apa? Dia bilang jenis di kuku, bor, ambil minyak tanah kunggo supaya lebih pusa. Sebenarnya itu pelecehan sebenarnya. Itu bukan mitos bro, itu pengobatan tradisional. Woi, apaan ini? Itu bukan mitos. Contoh. Woi, apaan ini? Contoh. Salah. Satu. Itu bukan mitos. Pengobatan tradisional. Ada yang kerasukan itu gurumi dong. Nah itu pengobatan tradisional. Itu sama di Islam yang masih ada baca doa 7 hari budaya. Baik itu budaya. Sama itu ikan tadi. Kenapa dia harus dijeprok karena ada penelitian bahwa dijeprok. Ada penelitian bahwa kalau orang misalnya di sini tuh mata, kalau migrain di sini. Kalau lambung di sini asma. Apa hubungan dengan itu kan tindakan aku pun itu dia sini bilang pengobatan tradisional. Nah, kalau di sini Ganasaki itu berarti mungkin botol lambung itu lambung. Ini lambung di sini, lambung. Nah, di sini ketemu apa kesendiri kalau di bagian sini? Ini saraf itu bukan pinggang. Jadi kalau ada yang gurumi itu mana? Raba di jari di mai sih kalau gurumi. Iya, dong bilang kata raba di jari mai. Kalau saya tanya kalau ada yang lain kali di Bataria, itu dong bilang Pontianak. Toh kalau nggak ada suara begini kondisinya Bataria itu nggak ada. Iya terus. Kalau nggak ramas di kanan nyanda, di Bataria berarti nggak ramas di kiri. Abis itu di kanan pokol. Oh, pakai dikit-dikit yang ada pak. Kok dikit-dikit beli di mana Mir? Kalau mau pada jokes begini, mantap. Ini bawa mantap. Enggak itu, iyo. Itu baru bilang dari jokes. Begitu. Itu ya nomor bahasa setan lah kok bokol. Iya kan dari dong. Artinya betul. Kalau orang kerasukan tuh orang beli slop akupuntur berarti. Tuh si pasien jangan coba jalan. Semua dia tahu. Kita habis setan keluar dia sehat. Dua manfaat. Ya beli akupuntur. Kerasukan lagi nih. Ada yang percaya mitos. Yang percaya mitos ini percaya orang kerasukan. Memang orang percaya mitos memang ada. Jadi memang ada lah. Jadi macam ada satu orang kerasukan. Satu orang ada kerasukan tuh mana saya tinggal dia. Merajulah setan pasti. Sehat sendiri dia. Bro, bukan begini dong dia bicara main. Pasti kan dia tuh kalau mau nih saha aing saha pasti dia. Lalu tinggal. Tuh kalau pas dia kemasukan
cabut. Nah itu kan Cabut pasti dia bilang, anjing bukan begini bicara bermain. Bicara bermain kita kemasukan, wanitanya berobat, dia tanang di ujung rumah. Di situ orang betul. drama ya, ada drama. Tapi sebenarnya bro, dari situ orang mulai lihat bahwa ternyata nyata semua orang juga profesional dalam hal kerasukan. Contoh. Maksudnya dia kerasukan tapi tertawa. Begitu ya? Ya, maksudnya dia marah tapi tertawa dah. Malu orang marah tapi tertawa tuh. Marah? Begini. Atau sampai tuh opa ada sakit kan? Dia cerita dia sakit, dia menangis malah tertawa. Oh iya. Opa ini Gitu. memang kerasukan pemain sinetron. Jadi dia acting nang Suka Mas Aris dah. Kayaknya deng opa ini kayaknya mesti opa Y. iya betul. Itu. Nah, ya bahaya juga sebenarnya kalau misalnya dia pikir kerasukan itu banyak orang. Tenang, adik sehat-sehat nih, opa Y jaga terus. Kalau kerasukan banyak orang lagi itu PR lagi orang-orang yang iya itu kerasukan mahal. Kalau masal itu Mati mahal dia. Iya. Mahal DP pengobatan DP pengobatan karena budget tuh kalau banyak orang. Tapi paling penting dunia sekarang itu orang daripada mau apa mitos bisa jadi orang bilang kayak sesuatu yang bisa dijaga dan cuman jangan terlalu berlebihan lah. Jangan ada semua syirik juga. Tapi papa ada satu mitos yang dari dia lahir sampai dia mati dia jaga nih mitos ini. Jadi setiap hari Minggu orang yang boleh keluar rumah. Ente mau naik pohon kelapa nih boleh. Jadi kalau nggak naik pohon kelapa hari Minggu mesti turun Senin itu. Ini boleh turun ulang. Iya. Gitu. Tapi begini, kalau mau naik pohon, batahan di hari Minggu naik pohon kata batahan di pohon, nanti turun hari Senin pagi. Tahu pak dia? Iya. Jadi dia bilang. Makanya bapak tuh kalau umpamanya dia keluar kemana pun, dia nggak pernah naik pohon atau iris apa. Kalau hari Minggu. Iya kalau hari Minggu. Oh seperti sama yang kayak Advent di hari ke-7. Iya, mungkin kayak begitu tapi kan. Nyepi begitu. Tapi bapak kan semi dukun jadi maksudnya iya lebih ke mungkin bisa jadi juga hari Minggu itu adalah hari for ngana itu jangan istirahat yang lebih ngana atau hari Minggu itu hari for ngana istirahat jangan bekerja bisa juga seperti itu. Iya karena memang DP drive ke sana no. Iya karena memang udah bilang nyata bagus juga tuh kalau misalnya ngana istirahat malah ngana di pohon. Itu dulu lagi. Jadi jangan naik pohon. Sama begini. Naik pohon di jam 11.30 misalnya tuh semua hari Senin, no? Iya tuh. Iya. Setengah jam deh Kang. Iya, contoh. Biasanya kamu semua naik pohon. Buat tamu nih hoga tuh. Boleh orang boleh pohon puru. Iya. Ya, tapi kalau nggak nanti pohon apa dulu? Kalau pohon Natal. Iya, kalau pohon Natal ada. Sebenarnya pohon Natal dulu sih baru pohon puru. Iya. Kalau pas begitu kontak ke sana level. Tapi sebenarnya itu namanya mitos itu bukan hanya soal dia berkaitan dengan apa yang dipercaya, tapi juga dengan ini masuk akal tuh enggak. Lupa tadi kita bilang, ya nggak mungkin tuh kong mau di pohon malam-malam. Dengan lagi mitos itu. Mitos itu ada beberapa macam. Ada mitos yang cuma menakut-nakuti. Ada mitos yang mendisiplinkan. Dari mitos dari cerita lama. Iya. So, ya kembali lagi ke garis besar atau benang merahnya mitos. Iya. Mitos itu dari mitologi atau cerita-cerita lama yang dibawa-bawa terus sama dengan sama dengan apa tuh? Apa ya? Aji tahu itu, Pak. Apa Aji? Apa ini? Itu tentang itu lama. Pokoknya cerita-cerita yang diceritakan terus lama-lama mulai tak potong-potong. Sama dengan mungkin ada satu orang yang bilang ngana jangan mungkin DP anak dia mesti ingat jangan gunting kuku, mau tak gunting ada daging. Mungkin dia tidak percaya, itu dia lebih menakuti kalau ngana mau gunting kuku, mau mati besok. Udah kalau cuma daging, nggak apa-apa. Kalau tembak mati cuma gara-gara gunting kuku, jadi kayaknya bikin analogi seperti itu mungkin biar biar anak itu takut dan akhirnya pesannya lebih-lebihkan tuh. Iya. Dan ada mitos tentang makan mangga muda kata terompe apa ada yang mau meninggal makan mangga muda tengah malam. Iya, makan mangga muda tengah malam deh. Kalau ngana nyanda kalau ngana makan kalau perempuan perawan kalau dia makan mangga muda dia cowok itu mau mati. Oh iya. Itu apa lah kalau di Manado yang baca begitu kalau ngana makan mangga muda tengah malam ngana PKK atau ngana PAD apa ada yang mau meninggal keluarga dan. Padahal sebenarnya kalau menurut kita tanpa pikir dari sisi satu
ngan boleh makan mangga muda tengah malam. Karena apa? Mau anfal mangga besok. Dari segi kesehatan, dari segi kesehatan bagus. Baru dari mungkin pertama susah juga mencari mangga malam-malam, bikin repot. Nggak boleh istirahat tuh waktu itu. Iya, betul kan. Begitu. Bisa jadi cuma mencari mangga, yang mencari mangga malam-malam. Iya, itu. Dapat dong. Anak orang ke bawah situ. Iya, tapi kan bisa saja. Iya, betul mangga dua. Tapi kan bisa saja kan banyak orang mangga. Artinya apa? Habis tuh mangga. Tuh mangga dua habis. Iya. Kalau mau dia mangga 2 habis, cari ke mangga 3. Masalahnya yang cuma tahu mangga itu dua. Kan. Kayak kalau mau cerita mangga kita lihat mungkin ingat waktu orang Bagate dulu. Ini bukan kodian atau apa itu cuma cerita sih. Jadi orang ada Bagate, aku suka Bagate mangga. Tola mangga ada Bagate, tola mangga. Di salah tempat dari kata Bagate, pang di rumah mangga harum manis. Mangga harum manis, mangga madu dong. Kan enak tuh kalau dia mangkal. Kayak orang naik. Kok mari Epang tuh biasa din orang dah. Maksudnya dia jangan nganterin orang waktu itu dia keluar. Tongso naik. Baru bapak tong naik. Bunyi suara motor turun orang lari. Iya. Epang sampai orang lele telepon di luar begini. Telepon. Lele telepon. Tamang satu masih di atas. Kok dia tanya begini. Solo nggak tahu masih di bawah. Kok dia bilang, Feli, Mir. Sampai Solo ini di atas di bawah suara Pang kita Nando. Aduh, ada orang mengaku. Dia mengaku jangan sampai dia mendapat di atas pohon tuh. Sampai Solo ini Pang kita Nando. Itu nyata. Pang minta mangga. Ambil jojang banyak. Itu mungkin itu toh. Jangan ambil mangga malam-malam. Jangan kaget kira kan apa pencuri. Iya. Jangan makan mangga malam. Pokoknya mitos-mitos sebenarnya ada DP bagus juga supaya orang jangan salah lah begitu. Sama lo dengan gunting kuku, atau gunting daging, makan mangga muda. Karena dulu kan orang-orang belum ada lampu sama orang sekarang. Nah, itu bukan soal itu lagi. Pengaruh kayak banyak mitos karena dipengaruhi pendidikan. Kemampuan orang-orang itu kalau misalnya menjelaskan sesuatu lebih mudah menggunakan dengan cerita. Atau menggunakan itu kan cerita, maksudnya ada pesan moral di dalamnya. Artinya menyampaikan pesan itu dengan sebuah cerita yang budaya lisan dan budaya mendongeng. Iya, itu kan makanya itu juga sebenarnya bukan berarti zaman sekarang yang ada budaya itu, tapi karena zaman sekarang kemampuan orang tua itu punya kemampuan untuk mendikte anak itu secara jelas. Oh, ini apa? Karena pendidikan. Dan seharusnya seperti itu. Contoh, misalnya ketika anak contoh dia mau saling aqua, kemudian dia nyata apa bagus, jangan kasih mitos koman atau marah-marah, tapi jelaskan begini. Ada jelaskan cara yang kenapa nih boleh taruh di itu apa jari ini boleh taruh di mulut, itu jelaskan lagi. Itu orang tua itu orang tua dulu keterbatasan. Cuma sama di Aji, suruh wakil presiden. Cuma apa berdasarkan dari yang bilang tadi. Berarti dulu sebenarnya mitos banyak sekali. Cuma sekarang kayak sudah terbukti. Kayak contoh mungkin dulu orang cuma mitos kalau mau dari Bitung ke Manado cuma 1 jam dulu. Orang dulu kan pikir kalau dari Bitung ke Manado paling berapa hari. Jalan kaki sekarang bisa terwujud. Ada motor 1 jam 25. Soalnya macet 1 jam. Sekarang sudah tol kurang 25 menit. Bisa jadi kaki tiba-tiba sudah ada pesawat yang bisa Bitung Manado. Ada dengan zaman bisa sampai. Saja kan ada bisa jadi. Loh, kita bilang apa? Tapi mungkin di dulu kamari mitos lagi Bitung Manado cepat, belum lambat. Songkok dong, Iya, dikit-dikit. Songkok kan tambangannya dikit-dikit. Songkok itu kan kita dengar dulu dia itu alat yang kita dengar dia itu kan alat transportasi for baku perang. Ganda juga itu. Cuma itu pertanyaan kalau memang dulu banyak ilmu, kenapa pas lawan penjajah dulu nggak bisa menang? Iya, karena Indonesia pakai ilmu. Iya, karena nyana semua yang betul punya otak. Maksudnya punya kemampuan untuk bersatu. Iya. Memangnya tempat nenek moyang lo itu bukan bilang. Maksudnya begini, otak itu bukan berarti nyapa pikir. Orang tuh nyana menyatu atau dulu tuh yang bikin sulit itu karena orang tuh bersatu. Mudah diprovokasi, sedangkan orang kan penjajah ini punya tujuan yang sama. Penjajah kan bersatu, masa yang dijajahnya kan dulu kan orang kebal. Itu kan di Perugika justru di kita berlebihan lagi. Nyana selalu pakai bambu runcing dong kalau penjajah. Nah, pakai senjata juga. Begitu.
biar di dalam satu tim sama di MU kalau ada sistem susah. Bumbu runcing sekarang Bumbu runcing sekarang untuk mencoba bikin pagar. Iya. Iya. Apalagi mitos tuh dulu sudah mudah diprovokasi orang tua dulu. Intinya mitos biar kekuatan. Mitos itu hari ini kan tuh hidup bersama dengan orang. Iya. Nah, bagaimana orang juga mengedukasi orang adik-adik atau orang sekitar tentang ini mitos. Karena kalau mitos, kalau Sam Hendra bilang mitos ada DP unsur mendidik, sayang juga mitos itu orang langsung bilang salah mitos begini. Nah. Iya. Cuma kan takutnya juga ketika ada berlebihan percaya, takutnya kan ke sirik toh. Makanya orang mesti drive, mesti atur anak-anak supaya kan ada agama, tugas agama itu kan untuk mengatur bagian itu. Iya, jadi kayaknya so bagus untuk jadi closing sih ini. Iya, dan apa? Kata-kata untuk jadi closing. Oke, jadi kalau pantai sukrami. Oke, kalau begitu seboleh karena 70 menit. 68 Iya, semua 7 tuh 70 menit. Jadi tormu akhir aja ini mitos ini. Jadi kesimpulan dari 70. Bukan kesimpulan, tapi hanya kata-kata untuk kalian bawa pulang, toh, dan kalian bagikan ke adik-adik kalian. Bahwa mitos itu adalah cara bagaimana orang-orang dulu mau memberikan pesan untuk mengatur di dalamnya ini, mungkin memberikan edukasi, membawa kedisiplinan atau juga larang-larangan di dalamnya, toh. Tapi dengan berjalannya waktu ini dengan teknologi sudah semakin canggih, orang-orang sudah mampu menelaah sesuatu itu menggunakan nalar dan paradigma berpikir juga semakin bagus karena ini pendidikan. Artinya mitos itu jadi kearifan lokal, jadi sesuatu yang menarik untuk diceritakan. Mungkin ada di sekarang orang ini, orang yang mungkin gampang percaya dengan namanya mitos. Sedangkan agama orang ragu. Nah, itu dengan berbagai macam bukan hanya mitos, agama pun dipertanyakan dengan segala sesuatu. Begitu. Nah, jadi itulah pesan-pesan dari kami untuk kalian para pendengar. Torang penonton Cakalang dan selamanya. Mantap. Ciao. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe. Also share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa nonton video-video kami yang lainnya.